Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-siyamu junnatun fala yarfuth wa la yajhal wa in imru'un syatamahu aw qatalahu falyaqul inni shaimun inni shaimun." Inti puasa itu, kata Nabi, supaya kita punya perisai, supaya ada perlindungan pada diri kita. Musuh paling berbahaya itu terletak pada diri kita sendiri. Di sini tempatnya. Di sini ada nafsu. Yang mengaktifkan nafsu disebut setan namanya. Jelas ya? Nah, yang bisa meredakan nafsu, mengendalikan nafsu, itu takwa namanya. Yang mendorong takwa itu malaikat namanya. Nah, kalau takwanya bisa kita aktifkan, nafsunya bisa ditekan, dikendalikan, maka muncullah perisai dalam diri kita. Nah, untuk mengaktifkan takwa ini, yang kita lakukan harus ibadah. Rajin sholat, rajin baca Al-Quran, rajin tilawah. Nah, satu-satunya ibadah yang mengaktifkan semua bentuk ibadah yang lainnya itu hanya puasa. Dan saat yang bersamaan ketika menunaikan puasa, nafsunya kita tekan. Sehingga nanti selesai puasa, semua organ tubuh kita dipandu dengan sifat takwa kita. Maka jadilah ia hamba Allah yang sedang beraktivitas di bumi. Namanya ibadur rahman. Satu kali ada yang bertanya pada Nabi begini, saking semangatnya meningkatkan bekal, takut dan malu kalau pulang menghadap Allah, bekalnya belum cukup. Sampai pertanyaannya begini, ya Rasulullah, kalau umat dulu usianya panjang-panjang, ada yang 1000 tahun, Nabi Nuh 950 tahun dakwahnya, tuh ratusan tahun. Kata sahabat ini berarti mereka ibadahnya selama ratusan tahun. Kami bagaimana ya Rasulullah yang cuma puluhan tahun? Nah ini ya, nanti diantara ciri menjelang kiamat, usia manusia pendek-pendek. Apa jawab Nabi SAW? Nah, ketika itulah kemudian turun Quran surah 97. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Maka Allah mengatakan, hei, dengan keagunganku, dengan keagungan zatku, aku sampaikan satu hal yang istimewa yang tidak bisa disamai oleh umat-umat sebelumnya. Dan ini hanya dikhususkan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Telah diturunkan Al-Quran itu fi lailatul qadar, pada malam Al-Qadar. Di Qadar itu arti singkatnya begini, semua perjalanan hidup seluruh makhluk, ya, hidupnya sampai wafatnya, apa yang terjadi tertuliskan semua disebut Qadar namanya. Ada orang yang ibadah di malam itu bersamaan dengan malam itu. Bagaimana keistimewaannya? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Maka pahalanya dilipat gandakan lebih dari 1000 bulan. 1000 bulan itu kurang lebih 83 tahun 4 bulan. Dapat promosi jabatan, dapat harta berlimpah, dapat proyek besar, itu enggak sebanding dengan malam Al-Qadar. Bukan hanya pahala yang berlipat, tapi juga ada perubahan dalam keberkahan kehidupan duniawi kita. Tanda-tanda malam Al-Qadar itu, tandanya semua malaikat turun. Nah, tiba-tiba sayapnya nempel, ditanya sama Haki, kamu siapa? Israel katanya. Salam. Di antara tandanya muncul ketenangan di malam itu, teduh. Suara tidak banyak, tidak gaduh, alam tidak berisik, cahaya matahari juga sejuk paginya. Karena tenang, bawaan ke hati kita lebih enak. Nah ini tandanya nih. Min kulli amr. Malaikat itu bukan sekedar turun, tapi juga memohonkan kepada Allah segala yang terkait dengan kebutuhan hamba-hambanya. Sampai kalian betul-betul merasa, ya, sudah tersambung dengan Allah, sudah merasa punya Allah. Kalau sudah merasa punya Allah, insya Allah semua apa yang kita kerjakan dalam hidup akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihi dajjal. Ya, jadi orang yang mendapatkan malam Al-Qadar cirinya adalah salam, terdapat salam pada dirinya. Tenang, lebih damai, lebih baik. 3 amalan saat malam Al-Qadar. Salat
istighfar, salawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.